Oke, ya assalamualaikum. Perkenalkan kembali diri Mazda22. Di sini bakal bahas tentang pemodelan solusi numerik buat drum brake. Nah, di sini kita pakai persamaan Saint Fernand ya. Ini one dimensional dengan asumsi-asumsi yang sudah dijelaskan sama Pak Bagus. Nah, terus kita di sini bakal cobain modelin solusinya di Excel. Nah, ini ada dua persamaan pengatur di sini. Ada kontinuitas yang atas sama di sini momentum. Persamaan momentum ya. Nah, untuk kasus yang ini kita anggap kayak di hidrolika itu bahwa channel yang buat yang uniform ya. Buat aliran uniform sama steady itu kita anggap kemiringan dari si channel itu sama dengan kemiringan energinya. Nah, berarti tandanya kita bisa pakai Manning. Nah, berarti di sini kita cancel. Bukan cancel, sorry. Ini jadi 0. S0 sama dengan SF jadi 0. Berarti nanti persamaan sisanya adalah ini aja. Oke, kita langsung coba diskritisasi ya. Yang pertama kita lakukan adalah diskritisasi kontinuitas dulu. Nah, kita tulis asumsi. Asumsi dasar saluran atau dasar yang kita tinjau. Asumsi dasar B sama dengan 1 meter. Kita ambil unit aja ya. 1 meter gitu. Panjang satuan. Nah, berarti kita tahu kan A sama dengan B dikali Y, ya kan? Kayak di channel biasa, asumsi volumenya persegi dengan B 1 meter dan Y ya berubah-berubah. Jadi A sama dengan Y di sini untuk simplifikasi. Oke. Nah, terus kita coba masukin ke sini. Partial key per partial X. Nah, di sini key itu tetap key. Kita nggak usah ubah ke A dikali V. Terus ditambah dengan apa nih? Nah, A ini adalah Y per parsial T sama 0. Nah, kenapa si Q ini dibiarin? Karena kita bakal hubungin dengan persamaan pengatur yang ada di sini. Jadi Q kita biarkan Q, nah, dan A kita ubah ke Y. Nah, A yang di sini nanti kita bakal ubah dalam bentuk Y juga. Nah, sekarang udah kita bisa diskritisasi. Nah, ingat di sini buat yang stabil itu skemanya dan lumayan detail. Itu kita pakai skema forward time center space. Berarti kita pakai skema beda maju untuk yang variabel pengubahnya adalah waktu dan beda tengah center space untuk untuk yang variabel yang pengubahnya adalah spasial atau dalam kasus ini adalah X. Nah, center space ini kan order 2. Dia ketelitiannya order 2, ini order 1. Ya gitu aja. Intinya ini, kenapa nggak pakai forward time dan forward space? Nah, itu kalau nggak salah jadi nggak stabil dan nggak konvergen hasilnya, tapi bisa dicoba sih. Gue juga lupa. Tapi intinya kita pakai skema forward time center space. Berarti gini untuk diskritisasinya. Perubahan Q per perubahan X. Nah, ini perubahannya spasial atau space. Berarti kita langsung tulis aja. Nah, yang berubah adalah space-nya. Berarti I plus 1 dikurang, ya kan? Ntar kita bikin kurung dulu di sini ya, biar enak.
Nah, dikurang dengan key di waktu yang sama, tapi di I, karena ini center space berarti dia lengkapnya mundur lagi ya, dari maju terus mundur dibagi 2 dx ya kan, dibagi 1, nah dibagi dengan 2 dx ya enggak. Nah ini udah untuk key-nya, ditambah dengan partial y per partial t, berarti y ini tetap i, sorry, y sama t plus 1 dikurang y t sama i per dt sama 0. Berarti kita bisa nyatakan water level di waktu setelah sekarang adalah, atau yt plus 1 di spatial index i adalah sama dengan dt per dx ya nggak sih? Sebentar ya, coba dt per dx, dt per 2 dx deh. Nah, dt per 2 dx dikurangi ya kan, dikurangi dengan, oh ini ditambah dulu ya, sorry, di depannya ada y i pangkat t ya, ini dibalik-balik aja ya, coba dikerjain sendiri nanti. Ini berarti dikurang deh, sorry, dikurang apa ini, dt dx dikali yang ada di atas ini. Nah ini kita hapus aja. Oke, nah ini kan udah nih. Oke, ini udah dapet. Berarti sekarang yang persamaan pengatur di yang kedua, yang persamaan momentum, kita coba turunin. Mana ini, diskritisasi first momentum. Nah, astagfirullahaladzim, sorry. Nah sekarang kita ubah jadi a ini ke dalam asumsi yang kita pakai di sini, a sama dengan y ya. Coba kita ubah, berarti seper y ya kan, dikali partial q per partial apa itu, x apa ot ya. Walah weh, nggak mau dia, kita copy aja lah. Nah ini terus ditambah dengan ini, nah ini kita ubah jadi y ya, ini y terus ini y ya kan. Nah ini udah dalam y semua dan q sama 0. Terus kita coba diskritisasikan. Nah ini kan ada ini ya, ada si y kuadrat di sini. Kalau kita masukin y-nya, tapi ini y-nya di luar, berarti kita coba kali semuanya sama y. Berarti jadinya adalah ini aja tambah dengan ini aja ya kan. Nah terus dikali g ditambah gy dikali yang ini. Nah sama 0. Coba sekarang kita diskritisasi ya, bisa nggak nih kalau kayak gini? Oke, kita coba ya. Berarti ini adalah ini T, berarti dia cuma gini aja. Q T plus 1 dikurang, sorry, ini indeksnya I ya, dikurang Q T sama I dibagi dengan dt ya kan, ditambah dengan, nah ini Q kuadrat per Y diturunkan terhadap X dx, berarti spasial ya, berarti dia
gini ya, kita kurung deh, key yang T tetap T kan, terus ini yang I-1, sorry I+1 dibagi dengan, aduh dapat nih, Y pangkat T, sorry bukan pangkat, indeks ininya I+1 juga ya kan, dikurang dengan, nah dengan hal yang sama tapi dia mundur 1, berarti ini min. Oh, di sini ada kuadrat, jangan lupa di key-nya ya. Nah, ada kuadrat, di sini ada kuadrat, terus setelah itu perbedaannya kita bagi dengan dx, ditambah dengan gy, y-nya biasa aja. Nah, ini adalah y, berarti terhadap dx nih, berarti y I+1 ya kan, di indeks T dikurang dengan Y, bener kan dx ya, Y di indeks T dengan I-1 dibagi dengan 2dx karena dia centered space. Nah, oke, ini agak panjang. Nah, ini kan itu tuh GY, tapi kita nggak ambil turunannya. Berarti kalau kita diskritisasi dia sama aja dengan dirinya sendiri, berarti indeks T dan indeks I. Nah, sekarang coba kita susun. Sekarang yang kita harus cari, karena kita ini ya punya hubungan Y water level ini berdasarkan si key, berarti sekarang kita perlu arrange yang key-nya. Nah, berarti key T+1 atau debit yang ada di waktu setelahnya dengan indeks I itu adalah sama dengan apa nih kalau di arrange ya, coba ya. Pusing juga nih. Berarti kalau kita kali dt berarti sama dengan ini ya, kalau udah kita kaliin ya, sama dengan minus dt dikali ini, bentar ya, susah banget ini. Pusing. dt per dx aja deh langsung, dt per dx dikali dengan ini ya kan. Nah, habis itu oke, di depannya kita langsung tambahin key T dan indeks I karena dia pindah ke sana kan, ke ruas kanan. Terus dikurang lagi dengan dt per dx. Di sini kita ada 0,5 karena itu 2, ada 1/2 ya. Nah, itu dikali dengan G, dikali lagi dengan Y. Wah, repot nih. Y sama I. Oke. Terus bener gak nih berarti? Oke, bener. Terus dikali dengan yang tadi, perubahan water level ini. Wah, nggak bisa di copy. Oke. I+1 dikurang Y T terus I -1. Oke. Udah ini kan. Nah, ini panjang juga. Oke, intinya ini persamaannya kita ya bakal pakai. Ini clear harusnya. Sekarang kita coba screenshot dulu persamaan yang bakal kita masukin ke Excel. Ini buat, nah ini yang ada, ini pokoknya. Terus satu lagi ya, ini.
Loh, mana? Oh, ini dia. Nah, ini persamaan ini kita coba masukin ke Excel ya. Nah, sekarang yang tabel yang water level dulu. Gue udah coba bikin tabelnya tadi. Ini seperti biasa, ini adalah spasialnya. Terus ke bawahnya adalah waktu. Dengan Pak Bagus mintanya DX-nya 0,05 dengan apa ya kemarin. Panjangnya itu tinjauannya sampai 1 meter. Channelnya, panjang flume-nya 1 meter. Nah, terus berarti DT-nya terserah, tapi kita mulai 0,001 dulu. Nah, dengan asumsi berarti gini. Awal-awal water level di sini di yang 0 atau yang awal-awal itu kan berarti 1 semua sampai di hilirnya ini ada beda. Dia mulai berubah jadi setengah 0,5 itu di tengah-tengahnya ya di 0,5 ini. Terus water levelnya jadi 0,5. Nah, ini seolah-olah di sini kita ngeblok seperti di bendung lah. Nah, terus apa bedanya karena ada perbedaan tinggi ini? Apa yang terjadi di waktu-waktu yang setelahnya ini? Nah, itu yang pengen dilihat dari persamaan ini. Makanya kita start dari sini. Nah, kita coba tapi sebelum itu kita harus buat juga tabel pengontrol buat si debit yang ada di sebelah sini. Udah gue buat. Nah, ini coba ya. Sip. Ini karena kondisi awal nggak ada yang ngalir, kayak ya udah nggak ada apa-apa. Dari yang dijelasin Pak Bagus harusnya dikasih tahu. Jadi di ujung sampai waktu waktu seterusnya itu nggak ada debit asumsinya ya kalau nggak salah. Nah, terus yang paling kanan juga itu nggak ada debit. Debitnya tuh 0 di sini. Nah, habis itu sekarang baru kita coba cek ke sini dulu. Nah, kita tulis coba sekarang. Ini adalah indeks ke berapa berarti kita tulis ya? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, ini ada ini ke sini. Nah, berarti kan kita patokannya di sini ya. Lagi-lagi. Berarti kita mau tahu water level setelah sini, setelah ini. Sub di sini di waktu 0,01. Berarti kita masukin sama dengan water level di waktu yang sekarang dikurang dengan DT-nya per DX-nya. Sorry, ini kenapa kayak gini? Per DX-nya. Nah, itu kita kali dengan apa itu? Oh, ada 0,5 guys. Di sini. 0,5 kali. Nah, itu dia. Dikali dengan debit yang sekarang tapi spasial indeksnya geser ke 3 sini. Berarti kita geser ke tabel sebelah. Nah, aduh, belum ditandain lagi. Kelanya. Terus dulu. Tuh 2 3 4. Nah, tuh 2 3 4. Oke. Nah, ini kan udah. Jadi enak nih. Berarti kita lanjut formulanya, balik lagi ke sini. Berarti dikali dengan perubahan si debit. Nah, berarti I plus 1. Berarti tadi kan kita di sini ya I-nya. Berarti di sini dikurang dengan debit I min 1. I-nya di sini berarti min 1 di sini.
terus tinggal tutup kurung, sub. Nah, oke, ini sudah beres, ya kan? Water levelnya udah beres. Kita drag semua, terus kita turunin. Oke, tidak terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya kita lanjut masukin ke debit. Nah, keacuan kita tadi di sini I-nya di indeks 2 I-nya. Berarti kita mau tahu debit di indeks 2, tapi waktunya di setelah indeks kita, indeks yang pertama, indeksnya 1. Berarti di sini. Sama dengan debit yang sebelumnya, ya kan? Di waktu sebelumnya dikurang DT/DX lagi. Kita kurungin aja ya. DT per DX, DX yang mana? DX, ya kan? Nah, ini udah ada DT per DX. Terus apa tuh? Dikali dengan, nah kita kurung. Waduh, apa ini? Ki di waktu yang sekarang, berarti yang ini ya, yang di indeks 1, tapi dia di sini. Dan ini dikuadratkan, dibagi dengan apa nih? Water level di waktu yang sekarang tapi di spatial index plus 1, berarti yang ini, ya kan? Lalu apalagi ini? Dikurangi dengan debit yang sebelumnya di indeks yang sekarang, waktu indeks yang sekarang berarti ini, terus dikuadratkan juga, terus dibagi dengan water level di indeks waktu yang sama tapi spatial index mundur 1. Kita tutup kurung. Lalu ada apa lagi di sini? Ada 2 nggak? Oh, nggak ada. Nah, terus apa lagi nih? Dikurang 0,5 dikali DT-nya itu tadi B1 ya. B1 dibagi, kurung aja deh. B1 dibagi B2. Nah, dikali dengan 9,8 dikali dengan water level yang sekarang berarti yang di sini, ya kan? Sorry, yang di mana berarti? Bentar, ini indeks, pusing sendiri gue liatnya. Ini indeks. Oh iya, ini indeks doang. Sorry, berarti yang di sini benar. Karena dia T sama I. Habis itu ada lagi enggak? Oh, masih ada. Dikali buka kurung water level di spatial index yang ini dikurang dengan harusnya yang ini. Nah, harus yang ini. Nah, ini kita tutup kurung. Kita cek lagi ada yang salah apa enggak. Bismillah, semoga benar. Sub. Oke, masih 0. Kita langsung coba drag ke sini, ya kan? Terus ke sini. Nah, kita coba. Nah, ini dia. Jadi kita coba cek hasilnya ya. Apakah meledak atau enggak? Oke. Di sini ada error nih. Apa ini errornya? Ada hasil yang meledak sepertinya, guys. Nah, coba ya kita plot. Coba kita plot terhadap ini di saat 0,064 second. Nah, kita plot. Nah, ini hasilnya seperti ini nanti. Ini kalau kita plot, ini kondisi saat belum terjadi apa-apa, atau masih ada yang tutupin, masih ada bendungnya lah ibaratnya ya, kayak gini lah, ya kan? Nah, kayak gini. Terus kita tambahin lagi, coba kita lihat saat 0,05 detik nih, sub, bentar,
0,05 detik mana tadi di sini. Itu udah jadi kayak gimana airnya kalau bendungnya kita cabut atau bendungnya kita robohin. Nah, ini jadi kayak masih belum terlalu berubah ya. Oke, kita coba agak di bawah. 0,043 second coba. Sap. Nah, ini udah mulai Udah mulai rata ya. Bukan rata, udah airnya udah mulai gitu ya. Masuk akal ya. Persamaan ini. Kalau kalian punya air gitu, ini dicabut, sap, ini bakal berusaha meratakan. Nah, coba lagi yang bawah. Yang di sini. Kita coba ini. Nah, masuk akal udah mulai ke sini. Set. Nah, ini kalau mau lebih detail, kita coba detailkan. Ini DT-nya itu kita kecilkan 0,0005 misalkan ya. Nah, ini coba kalian drag-nya sampai bawah jauh gitu. Terus drag gitu kan. Nah, ini coba kita drag terus sampai bawah. Sap. Nah, kan ada nih. Sap. Ini belum berubah karena ini ya belum di drag. Coba kita drag dulu sampai bawah. Nah, sampai sini ya. Terus coba kita drag lagi. Nah, ini harusnya ada perubahan nih. Nah, ini error nah ya. Error. Oh, iya ada satu ini. Nah, ini hati-hati ya kalau drag harus 2 gini karena batasannya ada yang berubah. Nah, ini harusnya nggak error, nggak ada. Nah, ini masih ada 6 nih. Karena ininya tadi di 1 dia berubah. Harusnya di sini tetap 1. Nah, di sini tetap 1 harusnya. Kita dragnya 2. Nah, ini harusnya udah nggak ada 6. Oke, kira-kira kita cek lagi ya. Kayak gimana bedanya kalau kita kecilin spacing waktunya. Kita coba di 0,2 detik. Kita grafikin lagi. Nih 0,2 detik di sini lah ya. Nah, mana hasilnya? Insert. Sap. Nah, aduh ini udah kacau ya. 0,2 detik udah hancur ini rumah orang kalau di sini. Nah, terus kalau di 0,1 detik kayak gimana? Kita lihat. Sesaat kita cabut damnya atau penghalangnya. Nah, berarti dari sini kita bisa analisis sebenarnya. Kapan dia itu water level di hilir yang tadinya 0,5 itu udah mulai terganggu atau udah mulai naik. Nah, dari situ kita bisa analisis kayak waktu kedatangan nih kalau bendungan ini dijebol atau channel ini diangkat tiba-tiba penghalangnya itu berapa mili detik atau berapa sekian detik. Nah, itu bisa dicek. Itu tujuannya. Tapi ini kan simple ya, karena ini satu dimensi. Jadi dianalisis saja sesuai yang Pak Bagus minta. Nah, ini udah mulai agak keganggu. Ya bisa dicek-cek aja ya. Pokoknya cara ngerjainnya gitu. Diskritisasinya udah gue jelasin. Oke. Tutornya mungkin itu aja. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau tanya, silakan aja kabarin. Nanti gue bales sebisa gue. Mohon maaf kalau ada salah perkataan atau ada yang keliru. Mohon dikoreksi ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.